Sebetulnya nggak apa-apa sih untuk ngambil tindakan ketika dizolimi, itu nggak apa-apa. Ada ayat udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Ayat ini memang sebenarnya turun pada masa Rasulullah ketika jihad, masalah jihad. Jadi pada dulu saat zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat seringkali dizolimi, seringkali dibukuli, ini pokoknya dijahati, diburuki sama orang-orang musyriku ahli Makkah, orang-orang musyriknya ahli Mekah, orang-orang musyriknya di Mekah. Nah pada saat itu sahabat ini banyak yang mengadu kepada Rasulullah, kita diinikan, kita diitukan dan lain sebagainya. Rasulullah kemudian bilang apa? Bilang kepada sahabat, isbiru fa inni lam u'mar biqitalin. Kata Rasulullah, ya nggak apa-apa, bersabar dulu ya. Ini aku masih belum diperintahkan untuk qitalin, untuk berperang. Intinya seperti itu. Jadi Rasulullah pertamanya nasehatin, sabar dulu, aku masih belum diperintah untuk perang. Nah kemudian ketika falamma hajara nazalat hadhil ayah, ketika Rasulullah hijrah, bersamaan dengan itu ayat ini turun. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Sebagian ulama mengkira-kirakan bahwa mahzufnya itu adalah azanallah, azinallah lilladzina yuqatalun. Allah telah mengizinkan kepada orang-orang yang memang sudah dizolimi. Diizinkan untuk apa? Ya untuk membalasnya. Ingat konteksnya ini adalah jihad. Ini banyak sekali sih pelajaran di sini. Jadi jihad itu sebetulnya enggak ini ya. Jihad itu adalah sebuah bentuk perlawanan ketika kita sedang terzolimi, kita sedang terbahayakan, keluarga kita terancam, diri kita terancam, atau desa kita terancam misalkan, harta kita terancam. Nah baru kita membuat suatu perlawanan. Nah itu termasuk jihad. Jadi jihad itu bukan yang nggak ada apa-apa tiba-tiba langsung attack. Nah itu bukan jihad. Ingat. Nah dalam konteks ayat ini ya, termasuk juga sebuah hikmah yang lebih luas adalah bahwa ini ya, saya punya cerita. Ini ceritanya cerita nyata dari ya seseorang yang lumayan dekat dengan saya. Jadi istilahnya gini, dia bekerja di suatu bank dan dia adalah sebagai kita bahasakan pelaksana ya, kita bahasakan pelaksana. Nah kemudian dia punya supervisi, terus di situ juga ada kabak bisnis. Gampangnya gini, ketika misalkan ada suatu proyek pengerjaan di titik mana gitu ya, misalkan di unit daerah ini ada pengerjaan CCTV. Nah maka pada hal ini itu kan pasti nanti supervisi sama yang dia ini, sama pelaksananya ini kan ngecek butuh apa. Nanti kemudian yang bagian pelaksana ini yang lebih tahu ya, dia juga yang ngurusin masalah CCTV-nya, bagaimana teknisnya itu nanti dia. Nah kemudian sudah di total ya kira-kira habis 2 juta katakan misalkan. Jadi kira-kira perbelanjaannya untuk memenuhi kebutuhan ini habis 2 juta misalkan. Kemudian laporkan ke supervisi. Nah supervisi ini kemudian ketika meminta uang, istilahnya uang buat ini ya, uang inventaris, maksudnya uang dari bank untuk keperluan ini, itu mintanya 3 juta. Minta 3 juta, jadi yang 2 juta itu dibelanjakan sesuai yang direncanakan, sedangkan yang 1 juta ini buat apa? Nah supervisi ini bilang ke pelaksana ini, udah ini kamu notain pakai ini tulis saja kabel ini itu dan sebagainya dan lain-lain. Dan ini enggak sekali 2 kali, enggak, tapi berkali-kali dialami oleh ini yang curhat, yang pelaksana ini. Jadi istilahnya apa ya,
kok diginikan, itu kan sangat terancam ya, sangat membuat terancam ya kalau benar-benar nggak dicek sama sekali misalkan. Tapi kalau ternyata sama pihak bank itu kemudian dicek, recheck, cross check, oh ini katanya di nota ada ini, tapi kemana barangnya, itu kan terancam. Nah dalam hal ini pelaksana adalah mazlum, terzolimi. Curhatnya banyak, ini sebetulnya ini hanya contoh yang lebih sederhana aja, contoh-contoh yang lebih dahsyat sebanyak. Nah seperti ini gimana, apakah boleh misalkan melakukan perlawanan? Boleh, namanya juga sedang terzolimi. Seandainya pun mau melaporkan kepada Pinca misalkan ya, kepada pimpinan cabang unit bank ini misalkan, pokoknya pada pimpinan bank melaporkan tentang supervisinya kok gini, itu juga nggak apa-apa. Yang penting sesuai prosedur, sesuai data, dan juga tidak memodifikasi sekiranya mengada-ada. Tuh, jadi hikmahnya boleh kok kita melakukan suatu perlawanan ketika memang ternyata perlawanan itu ya memang murni karena kita sudah terzolimi berkali-kali. Cuman kalau misalkan ya kuat untuk tidak melakukan perlawanan, nah bisa pakai dua cara. Caranya apa? Pertama, bersabar, fasbir wa basyiris sabirin, karena orang-orang yang sabar nanti pasti akan digantikan. Seandainya disakiti kemudian mau sabar, ya nanti pasti akan diganti kok. Misalkan habis tersakiti masalah apa, misalkan dikorupsi kayak tadi itu misalkan, pasti nanti akan diganti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Uang yang harusnya buat kita ternyata dikorup, pasti nanti akan diganti sama Allah, entah itu kapan dan entah atau malah diganti dengan hal-hal yang lebih kita butuhkan. Dan juga yang kedua adalah doaul mazlum mustajab, kan gitu. Orang ketika dizolimi itu doanya mustajab. Nah dalam hal ini kita nggak kemudian sesempit berpikir, oh ya sudah kita doakan agar gini doa yang jelek misalkan. Nggak seperti itu juga. Kalau ternyata doanya mustajab, ya kenapa kok nggak didoain aja agar misalkan dia berhenti dan kita dikerenkan lagi hidupnya, misalkan kita bahkan lebih kaya dari dia. Nah itu kan juga tetap menyakitkan kira-kira buat dia ya. Allahu a'lam bishawab.